Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mister Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan versus kamera antara smartphone 3 jutaan yang lagi panas-panasnya, yaitu Infinix Note 30 Pro versus Samsung Galaxy A24 versus Redmi Note 12 Pro 4G. Yang dimana untuk speknya yang pertama, Infinix Note 30 Pro memiliki 3 buah kamera belakang dengan setup kamera utama sebesar 108 megapiksel bukaan f1.75. Kemudian lensa makro dan depth masing-masing sebesar 2 megapiksel bukaan f2.4. Untuk kamera depannya sebesar 32 megapiksel bukaan f2.4. Kemudian Samsung Galaxy A24 memiliki 3 buah kamera belakang dengan setup kamera utama sebesar 50 megapiksel bukaan f1.8 OIS. Kemudian kamera kedua lensa ultrawide 5 megapiksel bukaan f2.2. Dan terakhir lensa makro 2 megapiksel bukaan f2.4. Kemudian kamera depan sebesar 13 megapiksel bukaan f2.2. Selanjutnya Redmi Note 12 Pro 4G memiliki 4 buah kamera belakang dengan setup kamera utama sebesar 108 megapiksel bukaan f1.9. Kemudian kamera kedua lensa ultrawide 8 megapiksel bukaan f2.2. Selanjutnya lensa makro dan depth masing-masing 2 megapiksel bukaan f2.4. Untuk kamera depannya sebesar 16 megapiksel bukaan f2.4. Oke, kira-kira di antara ketiga smartphone 3 jutaan di tahun 2023 ini mana yang memiliki hasil foto dan video yang terbaik? Untuk tahu jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Versus. Seperti biasa, untuk kondisi yang pertama adalah cukup cahaya. Dan pada foto ini bisa dilihat di ketiga smartphone sama-sama memiliki hasil foto yang baik. Yang cukup terlihat di sini perbedaannya ada di HDR-nya, yang dimana di Samsung terasa paling luas, kemudian Infinix, dan terakhir Redmi. Untuk Samsung dan Infinix ini agak mirip-mirip. Kemudian coba kita zoom dan di sini terlihat untuk detail saya rasa terbaik ada di Redmi. Kemudian antara Infinix dan Samsung ini cukup mirip-mirip lagi. Cuma bisa dilihat untuk backgroundnya di Infinix foto down-downnya lebih jelas daripada Samsung. Jadi di sini sesuaikan saja dengan selera teman-teman semua. Kemudian di foto ini terlihat HDR-nya yang paling luas ada di Infinix, dan untuk Redmi ini AI-nya ngebus banget untuk warnanya. Kemudian untuk jangkauan fotonya juga cukup terlihat perbedaannya, yang dimana Infinix dan Redmi sama-sama cukup luas dan Samsung lebih sempit. Ini semua karena memang untuk megapikselnya di Infinix dan Redmi lebih besar daripada di Samsung. Selanjutnya kita ke mode portrait, dan di sini lagi-lagi terlihat perbedaannya di HDR-nya, yang dimana terbaik ada di Infinix, kemudian Samsung, dan terakhir Redmi. Untuk warna di sini terlihat Samsung paling gonjreng. Kemudian coba kita zoom dan di sini terlihat untuk potongan bokehnya antara Infinix dan Redmi sudah sama-sama rapih, jarang terjadi miss. Sedangkan di Samsung ini agak berantakan terutama di bagian rambut saya, banyak yang miss untuk potongannya. Sepertinya ini karena di Samsung tidak ada lensa depth sensor. Kemudian kita coba foto bunga. Di sini yang paling terasa ada di perbedaan warnanya. Untuk Infinix saya rasa yang paling pas warna cukup pekat tapi tidak over. Untuk Samsung ini lebih ke natural tapi malah kelihatan agak pucat. Sedangkan untuk Redmi ini warnanya cukup dibus tapi malah jadi kurang akurat. Nah, setelah di zoom terlihat lagi untuk detail Redmi di sini yang paling baik. Selanjutnya foto menggunakan mode makro, dan di foto ini terlihat kalau Samsung memiliki hasil foto terbaik dengan warna dan detail yang oke. Kemudian yang kedua ada di Redmi, dan terakhir saya rasa adalah Infinix.
Untuk kamera depan, di sini saya fotonya di kondisi yang cukup ekstrim, jadi kondisinya sangat terik. Untuk foto yang pertama, saya di tempat teduh, bisa dilihat untuk hasilnya yang paling bagus ada di antara Infinix dan Samsung. Sedangkan untuk Redmi ini cukup gelap dan warnanya agak kemerahan. Untuk detail di Samsung terlihat lebih baik, tapi untuk warnanya terutama di backgroundnya saya rasa Infinix bisa lebih pop up. Kemudian ini saya foto di tempat yang full teduh dengan background sangat cerah. Dan bisa dilihat tentu yang terbaik ada di Infinix. Infinix memiliki HDR yang terbaik karena bisa menampilkan objek dan backgroundnya dengan sangat baik. Bahkan detail objeknya masih dapat. Sedangkan untuk Samsung ini lebih fokus ke objeknya dan backgroundnya benar-benar hanya terang saja. HDR-nya masih kurang kuat untuk di Samsung. Sedangkan untuk Redmi ini objek dan backgroundnya masih terlihat, cuma hasilnya apa adanya. Ya, di kondisi ini terlihat lagi perbedaan HDR-nya. Sebenarnya di Samsung dan Redmi juga sudah oke kalau kondisi cahayanya itu pas. Cuma memang kebetulan di sini saya tesnya selalu di kondisi yang cukup ekstrim. Yap, kita lanjut lagi ke kondisi yang kedua, yaitu low light. Seperti biasa, di sini saya fotonya menggunakan mode malam. Untuk foto yang pertama, ini sangat terlihat perbedaannya, yang dimana Infinix mode malamnya mantep banget. Jadi fotonya terang, warna pop up, dan minim noise. Sedangkan untuk Samsung dan Redmi saya rasa ini mirip-mirip. Cuma tuh warna sepertinya Samsung sedikit lebih baik. Kemudian untuk kamera depan di Infinix dan Samsung sama-sama ada mode malamnya, sedangkan di Redmi tidak ada. Untuk foto yang pertama ini bisa dilihat foto di Infinix yang paling bagus dengan hasil yang paling jernih dan warnanya juga paling akurat. Sedangkan untuk Samsung ini detailnya agak kurang, sedangkan Redmi warnanya yang agak pucat. Untuk noise di Infinix paling minim, sedangkan Samsung dan Redmi cukup terasa untuk noise-nya. Ini dia contoh perekaman video di Full HD 30 fps dengan stabilisasi saya aktifkan. Jadi karena ini stabilisasi aktif, jadinya untuk kualitasnya maksimal di Full HD 30 fps saja. Ya, kira-kira bagaimana untuk stabilisasinya antara ketiga smartphone ini? Kalau saya lihat sepertinya sudah sama-sama stabil, cuma untuk frame-nya di Redmi ini yang paling ngezoom ya sepertinya. Nih, saya lagi ada di Danau UGM. Oke, ini kalau teman-teman gadget perhatikan, saya sudah cukup lama ya nggak ngetes kamera di sini. Dulu pas awal-awal membangun channel, saya sering banget untuk tes stabilisasi dan kameranya di tempat ini. Oke, kira-kira bagaimana untuk hasilnya? Untuk mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Jadi nanti kita coba tes untuk maksimalnya ya, soalnya di Redmi bisa di 4K. Nanti kita coba. Nah, ini dia ada gajahnya. Ini perbandingan untuk framenya bisa kelihatan banget ya. Kalau di Redmi sangat ngezoom saat kita aktifkan stabilisasinya. Oke, kita coba backlight. Nah, backlight ya, silakan dinilai sendiri. Ya, sekarang ini dia untuk kamera depan yang dimana Infinix kualitasnya di 2K, kemudian di Samsung dan Redmi sama-sama di Full HD. Ya, sebenarnya di Infinix ini ada stabilisasinya, cuma kalau di 2K tidak bisa aktif. Bisa dilihat ini kualitasnya di Redmi kayaknya agak kemerahan, kemudian Samsung cukup bening, dan Infinix juga oke. Sekarang kita coba bawa jalan. Ini saya tadi cuma duduk biasa aja. Oke, kita lihat untuk stabilisasinya. Dan lagi-lagi di Redmi ini framenya cukup ngezoom ya dibandingkan dengan Infinix dan Samsung. Kalau saya lihat dari
layar sepertinya warnanya di Samsung lebih oke daripada Infinix. Sedangkan kalau di Redmi ini dia agak kemerah-merahan ya. Oke, lumayan berat teman-teman. Ya, ini dia untuk kualitasnya. Redmi yang agak kurang untuk kamera depannya, agak gelap ya. Sedangkan untuk di Samsung dan Infinix sudah sama-sama cukup baik untuk HDR-nya. Ya, mikrofon lumayan dekat, silakan dinilai sendiri. Oke, ini dia hasil perekaman video kualitas di Full HD 30 fps. Jadi untuk stabilisasi ini saya hidupkan di ketiga smartphone. Ya, kalau kita lihat di sini sepertinya Infinix jangkauannya paling luas dan dia tapi paling gelap ya teman-teman. Sekarang coba kita bawa jalan, kira-kira bagaimana untuk stabilisasinya di kondisi malam hari. Ini mana biasanya ini kinerjanya bakal lebih berat ya dibandingkan kita di siang ataupun cahaya yang cukup. Untuk mikrofonnya silakan dinilai sendiri kira-kira mana yang paling bagus. Kalau saya lihat sih di sini sepertinya Infinix paling stabil dan untuk detailnya juga oke, cuma dia paling gelap. Sedangkan di Samsung walaupun ada OIS ternyata agak kurang ini ya, mendukung kualitasnya. Ya, ini dia. Saya lagi ada di Lipo Mall. Silakan dinilai mana yang paling oke menurut teman-teman gadget semua. Oke. Sekarang kita berekaman di kamera depan antara Infinix Note 30 Pro dan Samsung Galaxy A24 dan Redmi Note 12 Pro. Untuk yang support stabilisasi di sini hanya Infinix, jadi dia ada stabilisasinya, sedangkan untuk Samsung dan Redmi tidak ada. Ya, kira-kira mana hasilnya yang paling oke? Kalau saya lihat sepertinya di sini Infinix oke juga ya teman-teman. Dan untuk mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Ya, ini dia untuk hasilnya. Oke, di sini Redmi yang paling sempit ya untuk jangkauannya. Sedangkan untuk Infinix dan Samsung lumayan luas. Cuma yang paling luas di sini ada di Samsung Galaxy A24. Baik, bagaimana hasil versus kamera antara ketiga smartphone ini? Untuk hasilnya di sini saya rasa yang terbaik ada di Infinix Note 30 Pro dengan hasil foto di kondisi cukup maupun kurang cahaya yang bisa diandalkan. Terutama mode Super Night-nya ini juara banget. Untuk yang depannya juga sudah mumpuni di kondisi kurang maupun cukup cahaya. Paling minusnya tidak ada lensa ultrawide. Sedangkan untuk Samsung di kondisi cukup cahaya sudah mantap, HDR-nya cukup luas, cuma warnanya kadang kurang konsisten. Untuk OIS-nya saya rasa kurang membantu terutama di kondisi low light, soalnya fotonya masih kurang tajam. Untuk kamera depan sudah bagus di kondisi cukup cahaya, tapi di low light-nya masih kurang. Kemudian untuk Redmi saya rasa PR-nya ada di HDR-nya yang kurang luas, kemudian warnanya sering kurang akurat. Cuma untuk detail dan ketajamannya ini Redmi juaranya, serta memiliki lensa yang paling lengkap. Untuk yang depan ini hasilnya apa adanya. Oke, cukup sekian versi kamera antara Infinix Note 30 Pro versus Samsung Galaxy A24 4G versus Redmi Note 12 Pro 4G. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.